Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Firmansyah, asal Jombang, dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Syaflin Salmahudin, asal saya dari Jombang. Saya mahasiswi baru dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini kami akan akulturasi warisan budaya tak benda. Namanya adalah besutan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, sejarah lahirnya besutan dimulai pada tahun 1907. Berawal dari mayoritas masyarakat Kabupaten Jombang yang bermata pencarian sebagai petani. Pada saat itu, bagi sebagian masyarakat mengandalkan penghasilan dari hasil petani saja masih dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Pak Santik dari Desa Ceweng, Kecamatan di Kabupaten Jombang, berinisiatif untuk menambah penghasilan dengan cara mengamen. Awalnya, Pak Santik hanya mengamen dengan menggunakan musik lisan saja. Tetapi setelah bertemu dengan Pak Amir dari Desa Pelandi, mereka berkolaborasi dan mulai mengamen menggunakan alat musik kendang. Melihat sambutan masyarakat yang positif, mereka berdua menambah anggota lagi dengan mengajak Pak Pono. Mereka bertiga mengamen dengan memoles wajah mereka menggunakan benda putih berwarna tebal agar tampak lucu dan sulit dikenali. Menurut Syahsabil, ketiga tokoh masyarakat tersebut menyebut dirinya sebagai besut saat mengamen. Periode ketika melakukan amen diperkirakan sekitar tahun 1907 sampai 1915. Periode tersebutlah yang menjadikan disebut sebagai periode amen atau yang dikenal dengan sebutan lerok. Pada masanya sebenarnya istilah lerok ini sendiri berasal dari kata berbahasa Jawa lorek-lorek yang artinya berkesan belang-belang. Dalam hal ini yang dimaksud terkesan belang-belang adalah riasan wajah yang digunakan oleh Pak Santik, Pak Amer, dan Pak Pon ketika mengamen tersebut terkesan tidak merata. Kata besut sendiri merupakan akronim dari bahasa Jawa dari kata beto maksud, yang diartikan dalam bahasa Indonesia yakni membawa maksud. Artinya, setiap pertunjukan besutan selalu membawa lambang dan maksud tersendiri, mulai dari dialek, hidungan, busana, hingga alur ceritanya. Dialek atau dialog isu demi isu, tetapi selalu mengandung maksud dan tujuan tertentu melalui paribasan, sanepan, maupun parikan, membuat pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penonton. Itulah sebabnya besutan terkesan unik karena dapat mengikat hati penonton dengan caranya sendiri. Dengan demikian, tidak mustahil bagi besutan dengan pertunjukannya yang gemilang menjadi trending pada masanya. Penemu dari besutan ini ada 3 orang. Yang pertama Pak Santik, Pak Amer, dan Pak Pono. Karakter besutan ini adalah menunjukkan sosok laki-laki yang cerdas, terbuka, kreatif, inspiratif, transformatif, dan berseni. Kostum besutan ini juga ada kain putih, tali lawai yang diikat dalam perut, selempang merah, topi merah, tapi biasanya tergantung saat kebutuhan cerita. Cerita yang dibawakan seperti lelucon, sosial, percintaan, ekonomi, dan masih banyak lainnya. Berikut ini adalah cuplikan video budaya besutan dari Jogja. Apa kurang? Ganteng. Ya jelas no. Jelas. Kata nyaut, masih ganteng no. Gak doyan gawe. Besut nurut apa sing dadi karepe. Besut dedeple imane. Aku ngebalno iman. Ora bakal katut karo kon. Kon dadi wong aja sok suci, ya aja sok jujur. Delok aku, besut sing gak jujur, uripe yo makmur. Pada umumnya, pertunjukan besutan membawakan cerita mengenai kritik terhadap kehidupan sosial. Misalnya, lakon Besut Wani karya Yusuf Eko Nugroho
yang menceritakan tentang kisah cinta antara Besut dan Rusmini yang dipisahkan oleh Mangondo karena hutang piutang kepada Lurah Sumo Gambar. Lakon ini berlatar adegan di Desa Pananwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada tahun 1928, tepatnya pada masa perjuangan melawan Belanda. Tokoh Besut pada lakon Besutwani adalah sosok yang setia kepada Rusmini, peduli akan masyarakat, dan berani membela kebenaran. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Akan tetapi, berkat kerja keras dan tutur kata yang menyenangkan hati, ia menjadi sosok yang dipandang oleh masyarakat. Akibatnya, Lurah Sumo Gambar menjadi iri dan benci. Namun, Besut tidak mudah menyerah dan cerdik dalam memecahkan masalah sehingga mampu mengalahkan Lurah Sumo Gambar dengan siasatnya yang berjuang ditangkapnya Lurah Sumo Gambar oleh Belanda. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa besutan merupakan sebuah kesenian warisan budaya daerah Jombang berupa pertunjukan yang memiliki keunikan, baik dari segi latar belakang lahirnya maupun dari segi pertunjukannya. Besutan memiliki caranya sendiri dalam menyampaikan suatu pesan tertentu untuk memikat hati para penonton. Di samping itu, besutan juga memegang peranan penting dalam lintas sejarah kesenian ludruk di Jawa Timur. Sudah sepantasnya bagi masyarakat Jombang merasa bangga memiliki kebudayaan besutan ini. Begitupun penulis yang dirasa bangga ketika mengetahui bahwa tokoh Besut sampai sekarang masih dikenang dengan dijadikannya sebagai maskot andalan KPU atau Komisi Pemilihan Umum di Jombang. Jadi, perlu garis bawahi bahwasanya hanya merasa bangga dengan tetap mengenang besutan saja tidak cukup untuk menghidupkan kembali kebudayaan di tengah masyarakat. Perlu diingat bahwa besutan Jombang adalah pertunjukan gemilang, cikal bakal ludruk yang tidak hanya untuk dikenang. Oleh karena itu, bersama dengan melihat banyaknya personal lain terkait seni budaya yang masih terkubur di lorong terdalam kesejarahan Kabupaten Jombang, sudah menjadi kewajiban setiap generasi muda untuk mengenal dan mengagumi nilai-nilai keluhuran yang ada demi melestarikan dan menghidupkan kembali kebudayaan tersebut. Dengan kelestarinya budaya lokal, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan identitas dan tetap eksis sebagai negara dengan keanekaragaman budaya. Semoga budaya besutan ini tidak hanya berhenti sampai sekarang, tapi diteruskan sampai cucu kita nanti. Sekian, terima kasih.